Ini dicatat, ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Salah satu hadis kanggo Nabi, Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah yang berani menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dari hadis ini bisa kita pahami bersama, cerdas itu bukan diukur oleh otak, oleh IQ, tetapi cerdas yang sejatinya adalah yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berani, yang bisa, yang mampu menghisab dirinya, kemudian melakukan amal untuk nanti kehidupannya setelah kematian. Atau di hadis lain berkaitan dengan muhasabah, ada keterangan yang menjelaskan hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, periksalah dirimu, introspeksi sebelum kamu nanti dihisab di akhirat oleh Allah. Muhasabah ini salah satu bentuk pembenahan diri. Orang akan menjadi baik dirinya kalau dia mampu muhasabah. Sebaliknya, kalau kita hidup tidak pernah muhasabah, tidak pernah introspeksi diri, maka kita pasti akan sulit menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dan ini mungkin salah satu hal yang paling berat yang dilakukan oleh kita. Kita lebih pandai memeriksa, memperhatikan pekerjaan orang lain, amal orang lain, tapi kita tidak pandai memeriksa, mengoreksi amal kita masing-masing. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang pulau sangat jelas terlihat. Ini kebiasaan buruk kita masing-masing. Kadang kita lebih pandai mengoreksi, memeriksa, memperhatikan amal orang lain dibanding dengan amal kita sendiri. Dan itu berarti sebuah kebodohan yang kita lakukan. Karena kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang mampu selalu introspeksi diri, bukan malah sibuk mencari-cari, mengejar-ngejar kesalahan atau amal orang lain. Maka sekali lagi, penting bagi kita dalam rangka memperbaiki diri dan amal untuk bagaimana kita harus mampu muhasabah atau introspeksi diri. Kemudian, kapan kita harus muhasabah? Kapan kita harus memeriksa amal dan diri kita? Sebagian ulama menyampaikan sebetulnya muhasabah ini tidak usah lama-lama, sebentar saja tidak apa-apa. Dan waktunya yang paling baik muhasabah itu menjelang tidur. Kenapa menjelang tidur? Karena
waktu ketika kita akan tidur ini adalah waktu yang sangat tenang. Dan biasanya pada waktu itu kita bisa jujur terhadap diri kita masing-masing. Kemudian kenapa menjelang tidur? Karena dalam satu ayat surat Az-Zumar ayat 42 Allah menjelaskan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematian, dan yang belum mati ketika dia tidur. Jadi para jamaah, setelah kita meninggal, maka ruh-ruh kita akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh dari Allah dan dikembalikan kepada Allah. Kemudian bagi orang yang belum meninggal, kata surah Az-Zumar ayat 42 ini, digenggamnya oleh Allah ketika fi manamiha, ketika kita tidur. Ruh kita digenggam oleh Allah ketika kita tidur. Maka dari ayat ini sebagian ulama menyatakan tidur itu sepertiga kematian. Artinya apa? Tidur kita itu sebetulnya sudah disebut mati. Dan kita sadar betul tidak ada yang bisa menjamin ketika kita tidur esok pagi mata kita masih bisa dibukakan kembali setelah kita pejamkan. Dan kita sadar betul apakah ketika kita tidur malam hari ini besok kita masih bisa melihat terbitnya matahari. Maka kata sebagian ulama, muhasabah terbaik kita lakukan menjelang tidur. Sambil mengingat-ingat amal kita satu harian tadi, kemudian kita bermuhasabah. Adakah hari ini orang yang tersakiti oleh ucapan dan perilaku kita? Sudahkah kita menjaga amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita? Terjagakah sholat 5 waktu kita? Adakah hak dan kewajiban yang belum kita kerjakan pada hari ini? Terus kita bertanya kepada diri kita masing-masing di dalam muhasabah. Kalau ada kebaikan kita ucapkan alhamdulillah. Kalau ada keburukan maka segera kita beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena kita takut tidur kita malam ini menjadi tidur kita yang terakhir. Bagaimana jadinya kalau kita meninggal dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan salah satu khalifah atau seorang Hujjatul Islam Imam Ghazali memberikan satu penjelasan, al-khalwah tabtahu babat tafakkur wa tafakkur miftahul anwar wala yasluhul qalbu illa biwaqti yahlu bihil abdu birabbih. Khalwah menyendiri adalah pintu untuk bertafakkur, dan tafakkur adalah kunci cahaya. Hati tidak akan menjadi baik kecuali dengan waktu kita seorang hamba menyendiri bersama Tuhannya. Artinya Imam Ghazali di sini mengajarkan kepada kita salah satu cara untuk kita bisa muhasabah dengan khalwah. Khalwah itu artinya menyendiri. Jangan melulu hidup kita dihabiskan campur gaul dengan manusia. Apalagi kalau manusia yang kita dekati, yang kita temani, yang kita barengi adalah manusia-manusia yang tidak mengajak kita kembali dan ingat kepada Allah.
Sesekali kita menyendiri, sesekali kita bertafakur, sesekali kita merenung, sesekali kita bermuhasabah. Karena tanpa ini hati kita tidak akan diberikan cahaya ilahiyah. Kita akan terus lupa dan jauh dari Allah. Bahkan yang lebih bahaya, kita tidak akan pernah ingat terhadap kematian kita masing-masing. Ada salah satu khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang sangat juhud, juga adil. Salah satu kebiasaannya adalah menyendiri. Menyendiri di malam hari, menjauhi keluarga, masyarakat dan yang lain-lainnya. Sampai suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang menyendiri, ditanya oleh sang istrinya, "Wahai Khalifah, mengapa engkau menyendiri seperti ini?" Apa kata Khalifah Umar Abdul Aziz? "Siang tadi waktuku habis digunakan untuk mengurus urusan duniawi, maka aku ingin malam hari ini waktuku aku habiskan untuk mengurus urusanku dengan Allah." Bayangkan, sekelas khalifah, kalau sekarang presiden, masih menyempatkan waktu untuk muhasabah dan menyendiri dalam rangka mengoreksi dan introspeksi diri. Maka apalagi kita yang bukan siapa-siapa dan pastinya dosa dan kesalahan kita lebih banyak daripada mereka-mereka yang tadi. Melalui riadoh singkat pada kesempatan ini, saya khususkan untuk saya pribadi nasihat ini, dan kalau ada manfaat untuk para jamaah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik untuk kita bisa mengamalkannya bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.